Hai Sobat Internet, welcome back to Rice Corner, program podcast, riset, survei, dan edukasi. Kembali lagi bersama aku Anzila, dan pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita semua kembali ke fitrah. Sobat Internet, udah lama ya kita tidak berjumpa, dan alhamdulillah pada perjumpaan kita kali ini kita dipertemukan di edisi spesial Lebaran. Dan pada episode spesial ini kita akan membahas mengenai penggunaan internet di daerah tertinggal. Yang dimana pembahasan ini berdasarkan dari hasil survei penggunaan internet di daerah tertinggal tahun 2024 yang dirilis oleh APJI berkolaborasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo loh. Pada episode kali ini kita akan di-educate oleh Kak Nadia. Hai Sobat Internet, aku Nanda Fredisia, biasa dipanggil Nadia, aku dari tim data dan statistik. Oke Sobat Internet, yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Nah Kak Nadia, pertama-tama apa sih survei penggunaan internet di daerah tertinggal itu? Nah boleh dijelasin dulu dong Kak. Oke, jadi di tahun 2024 kemarin, selain melakukan survei penetrasi internet yang fokusnya pada masyarakat luas, APJI juga melaksanakan survei penggunaan internet yang fokusnya pada daerah tertinggal. Yang mana pada survei ini, APJI berkolaborasi dengan Bakti. Daerah tertinggal yang dimaksud di sini ada mencakup 64 kabupaten. 62 kabupatennya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan 2 kabupatennya mengacu pada Peraturan Presiden 131 Tahun 2015. Nah, kabupaten-kabupaten tersebut tersebar ada di 17 provinsi, ada di seluruh Indonesia. Dalam survei ini, fokus utamanya bukan hanya bagaimana masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengakses dan menggunakan internet, tapi juga bagaimana kondisi infrastruktur internetnya dan tingkat aksesibilitas yang mereka miliki. Selain itu, survei ini juga menyoroti gimana sih tantangan yang mereka hadapi dalam memanfaatkan internet, serta upaya untuk meningkatkan kualitas layanan internet di daerah tersebut. Ternyata Indonesia ini masih banyak ya kabupaten-kabupaten yang termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal. Sebenarnya apa sih Kak yang menjadi dasar penilaian suatu daerah ini bisa dinyatakan daerah tertinggal? Menurut peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, suatu kabupaten dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan sejumlah kriteria berikut, Kak. Yang pertama ada perekonomian yang masih rendah. Jadi di sana pendapatan per kapita itu dan akses ekonominya masyarakat masih terbatas. Lalu ada kualitas SDM yang rendah. Tingkat pendidikan dan kesehatan di masyarakat daerah tersebut masih kurang memadai, Kak. Yang ketiga ada infrastruktur yang minim. Di sana keterbatasan akses jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum masih ada di daerah-daerah tertinggal. Yang keempat, kapasitas keuangan yang rendah. Daerah tertinggal pendapatan daerahnya masih rendah sehingga akan sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Yang kelima, aksesibilitas yang terbatas. Daerahnya masih sulit dijangkau dan terpencil. Yang keenam, karakteristik geografis dan sosial. Kondisi geografis yang sulit dan tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut menjadikan daerah tersebut adalah daerah tertinggal. Nah, dari survei ini Kak, apa aja Kak yang menjadi pembahasan? Sebenarnya pada survei ini banyak banget sih Kak yang dibahas. Misalnya, apakah sebuah desa sudah memiliki akses internet? Lalu gimana kualitas koneksi internetnya? Serta gimana sih penggunaan internet di sektor-sektor seperti pariwisata, pendidikan, UMKM, pemerintahan, kesehatan, dan literasi digital. Selain itu, kita juga menggali nih gimana apa aja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam berinternet. Oh, menarik banget ya Kak. Tapi kira-kira nih Kak, dari pelaksanaan survei ini kira-kira tuh membawa manfaat apa aja Kak bagi masyarakat atau stakeholder atau pemerintahan?
Sebenarnya pastinya survei ini akan mendatangkan banyak manfaat karena topiknya juga sangat beragam Kak dan mencakup berbagai aspek kehidupan di daerah tertinggal. Beberapa manfaat dari survei ini antara lain: 1. Kita bisa mengidentifikasi akses dan kualitas internet. Survei ini membantu memetakan sejauh mana masyarakat daerah memiliki akses internet baik dari seluler maupun wifi, serta gimana kualitasnya. Ini bisa menjadi dasar untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan internet di wilayah tersebut. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi dampak program yang diadakan oleh Bakti. Survei ini juga berguna banget untuk menilai gimana sih layanan internet dari Bakti, apakah telah membantu masyarakat dalam komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Yang ketiga, mendukung kebijakan pemerintah. Data yang terkumpul dari survei ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah, daerah, dan pusat untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pembangunan desa berbasis digital. Yang keempat, meminimalkan kesenjangan digital. Survei ini selain 3 manfaat di atas juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan akses teknologi antara desa dan kota, sehingga upaya untuk menyamakan peluang bisa lebih terarah, Kak. Selain itu sebenarnya masih banyak banget sih manfaat dari survei ini, tapi secara keseluruhan survei ini membantu menciptakan kebijakan yang berbasis data dan mempercepat transformasi digital yang inklusif di daerah tertinggal. Jadi emang manfaatnya banyak banget Kak untuk masyarakat luas khususnya di daerah tertinggal ini. Wah, ternyata berguna banget ya hasil survei ini. Dan boleh dong Kak kalau gitu dikasih gambaran dari hasil surveinya tuh kayak gimana Kak? Berdasarkan hasil survei tahun 2024 kemarin, sebenarnya sudah sekitar 82,6% penduduk daerah tertinggal itu sebenarnya sudah memiliki akses internet, Kak. Jadi artinya sekitar 8,1 juta jiwa pengguna internet dari total 9,8 juta jiwa itu sudah mengakses internet di daerah tersebut. Angka ini sebenarnya udah mencakup juga Kak dari wilayah seperti Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaut. Meskipun angka ini sudah cukup tinggi ya Kak, tapi sebenarnya masih ada kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal kualitas dan kecepatan akses internet. Tantangan utamanya sebenarnya terletak pada infrastruktur yang belum merata, sehingga beberapa wilayah terpencil tuh sebenarnya masih kesulitan mendapatkan akses internet yang stabil dan cepat, Kak. Selain itu, ada juga masalah literasi digital. Meskipun akses internetnya sudah tersedia nih, tapi banyak loh masyarakat yang belum dapat memanfaatkan internet secara optimal untuk pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi. Jadi meskipun masih ada kemajuan yang signifikan, sebenarnya kita masih punya banyak PR nih Kak yang perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ini, baik dari infrastruktur maupun literasi digital, agar semua masyarakat di daerah tertinggal tersebut bisa benar-benar merasakan manfaat dari adanya akses internet ini, Kak. Oh, jadi sebenarnya nih ya 82,6% masyarakat di daerah tertinggal itu udah mengakses internet. Betul banget kan, Zila. Namun ternyata memang masih perlu banyak peningkatan lagi ya, termasuk di dalamnya ada hal kecepatan internet dan juga infrastruktur. Nah, tadi itu kan penggunaan internet di masyarakat daerah tertinggal. Sekarang boleh dong Kak disampaikan bagaimana penggunaan internet bagi sektor-sektor seperti pariwisata, pendidikan, UMKM, pemerintahan, kesehatan, dan apa aja sih kira-kira tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor tersebut? Di sektor pariwisata sebenarnya banyak Kak yang udah merasa kalau internet itu membantu mereka dalam meningkatkan promosi dan aksesibilitas destinasi wisata. Namun ternyata belum ada peningkatan ekonomi yang signifikan. Sedangkan di sektor pendidikan, kebanyakan siswa itu sudah dapat mengakses sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran, e-book, dan materi pembelajaran interaktif melalui internet melalui pemanfaatan internet dari Bakti. Selain itu, mayoritas guru juga sudah lebih mudah mengakses informasi dan sumber belajar. Di sektor UMKM,
mayoritas sudah memanfaatkan akses internet untuk melakukan promosi produk secara online. Namun di samping itu, sebenarnya kendala terbesar yang mereka hadapi dalam pemanfaatan internet itu adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan internet, sehingga diperlukan program pelatihan dan workshop tentang pemanfaatan internet bagi UMKM. Di sektor pemerintahan, mayoritas juga sudah memanfaatkan akses internet untuk kebutuhan operasional di kantor desa dan layanan publik lainnya. Internet paling banyak dimanfaatkan untuk penggunaan media sosial, komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat, dan penyebaran informasi, serta mendengarkan masukan dari warga. Sedangkan di sektor kesehatan, mayoritas juga sudah memanfaatkan akses internet untuk memfasilitasi komunikasi antar petugas kesehatan dan dengan rumah sakit rujukan, serta menyediakan layanan pendaftaran online. Dari sektor-sektor tersebut, sebenarnya kendala terbesar yang mereka hadapi adalah keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai, lalu koneksi internet yang masih kurang stabil, dan kurangnya keterampilan mengenai teknologi. Wah, mantep banget nih ya, ternyata kita dapat banyak insight dari penjelasan Kanadia barusan. Kita jadi tahu nih gimana penggunaan internet di masyarakat, dan ternyata internet itu cukup penting ya, terlebih untuk sektor pariwisata, pendidikan, UMKM, pemerintahan, dan kesehatan. Semoga kedepannya internet di Indonesia ini bisa semakin merata dan kualitasnya semakin membaik. Oke, terima kasih banyak ya Kak Nadia atas penjelasan yang sangat insightful ini. Sama-sama Kak Nizila. Nah, Sobat Internet, begitulah seputar survei penetrasi pengguna internet di daerah tertinggal tahun 2024. Nah, untuk melihat seluruh hasil survei APJI, kalian bisa langsung aja ya mengunjungi di website survei APJI di survei.or.id. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Jangan lupa untuk Sobat Internet, bagi yang punya pertanyaan dan pertanyaannya ingin kita bahas bareng-bareng di podcast seperti ini, boleh banget ya taruh aja pertanyaannya di kolom komentar. Saya Anzila. Saya Nadia. Kami pamit undur diri dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.